Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 3 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang PPH. 1. Budi seorang manajer sebuah perusahaan. Setiap bulan ia mendapatkan gaji sebesar Rp12.400.000. Ia sudah menikah dan belum mempunyai anak. Setiap tahun dia membayar biaya jabatannya sebesar 4 juta. Dan setiap tahun ia membayar iuran dana pensiun sebesar Rp1.800.000. Pajak turut tanggung Budi adalah Pembahasan gaji 12.400.000 per bulan sama dengan 12.400.000 dikali 12 sama dengan 148.800. Gaji per tahun sama dengan 148.800. Biaya jabatan 4 juta. Iuran dana pensiun sama dengan 1.800.000. Gaji bersih per tahun sama dengan 143 juta. Nilai PTKP dengan tanggungan satu istri yaitu 58.500. Jadi penghasilan kena pajak adalah 143 juta dikurang 58.500 sama dengan 84.500. Tarif untuk wajib pajak orang pribadi adalah 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun, 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun. 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas adalah 250 juta hingga 500 juta per tahun. 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas adalah 500 juta per tahun. Jadi, PPH yang harus dibayar oleh Budi adalah 5% dikali 50 juta adalah Rp2.500.000. 15% dikali Rp34.500.000 adalah Rp5.175.000. Jadi, PPH yang harus disetor ke kas negara adalah sebesar Rp2.500.000 ditambah Rp5.175.000 sama dengan Rp7.675.000 per tahun atau Rp7.675.000 per 12 sama dengan Rp639.583 per bulan. Seorang karyawan menerima gaji di tempat kerjanya sebesar Rp6 juta per bulannya. Perusahaannya juga mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan ini juga menanggung iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari jumlah gaji, yakni Rp30.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk jaminan hari tua atau JHT, karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji karyawan. Karyawan ini membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari jumlah gaji. Untuk premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh perusahaan. Besarnya masing-masing 1% dan 0,30% dari gaji. Jika pada bulan tersebut karyawan ini mendapatkan tambahan uang lembur sebesar 2 juta, maka berapakah besar PPH 21-nya? Pembahasan total penghasilan kotor atau bruto sama dengan gaji pokok ditambah uang lembur ditambah JKK 0,24% ditambah JK 0,3%. Maka penghasilan kotor atau bruto sama dengan 6 juta ditambah 2 juta ditambah 14.400 ditambah 18.000. Hasil akhir bruto sama dengan 8 juta 32.400 rupiah. Sedangkan penghasilan bersih neto sama dengan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran JHT dikurang jaminan pensiun. Maka penghasilan bersih neto sama dengan 8.032.400 dikurang 401.620 rupiah dikurang 120.000 dikurang 60.000 sama dengan 7.450.780 rupiah. Jika dikalikan 12 bulan dan dibulatkan persentasinya, maka PPH pasal 21 bulan Juli sama dengan
Rp1.770.450. Dibagi 12 hasilnya Rp147.538. Jadi besar pajak yang harus dibayar sebesar Rp147.538. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.